Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Semakin banyak kita mensyukuri karunia-Nya, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semua dengan beragam bentuknya, berbagai jenisnya dalam kehidupan dunia ini maupun nanti dalam kehidupan akhirat kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya, serta kita semua umatnya yang setia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Shad. Insya Allah kita akan membahas surat Shad ayat 61 sampai dengan ayat 80. Ayat 61, 62, 63 sampai dengan 64 berbicara tentang bagaimana orang-orang penghuni neraka. Intinya pada ayat 64, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguh yang demikian itu, kata Allah, benar-benar akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Perselisihan, pertikaian, dan pertengkaran di antara sesama penghuni neraka. Saling menyalahkan, saling memperolok, saling mencemooh. Bahkan mereka berselisih karena berada di dalam neraka. Diawali perselisihan mereka di ayat 61. Orang-orang yang berada di dalam neraka akan berkata kepada sesamanya, qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban di'fan finnar. Ya Tuhan kami, siapapun yang menjerumuskan kami ke dalam neraka ini, maka tambahkan 2 kali lipat azab di dalam neraka. Mereka menganggap bahwa masuknya ke dalam neraka adalah karena orang lain. Masuknya ke dalam neraka karena ada orang-orang yang menjerumuskan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, likullin di'fun walakin la ta'lamun. Kata Allah, masing-masing mendapatkan balasan yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Namun kalian tidak mengetahui. Itulah korelasi ayat ini dengan surat Al-A'raf ayat 38, di mana mereka pula mengatakan kepada Allah, ya Tuhan kami, mereka inilah yang menyesatkan kami. Datangkanlah siksa api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Karena mereka yang telah menjerumuskan, yang telah menyesatkan kami. Dijawab oleh Allah, likullin di'fun. Masing-masing mendapatkan balasan azab sesuai dengan amal perbuatannya, berlipat-lipat karena memang perbuatan dosanya juga berlipat-lipat. Itulah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersilahkan masing-masing menyampaikan kepada sesamanya, tetapi hasil akhirnya ada di tangan Allah, dan Allah akan mengembalikan kepada masing-masing perbuatannya. Wa qalu ma lana la nara rijala kunna na'udduhum minal asyrar. Ayat 62, mereka pula para penghuni neraka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap orang-orang yang jahat, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah.
Para ulama tafsir memahami yang mereka maksud adalah sahabat-sahabat Nabi. Ada Bilal bin Abi Rabbah, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada pula sahabat-sahabat yang lain yang kondisi kehidupannya menurut mereka adalah hina, menurut mereka adalah tidak kaya. Sehingga mereka mempertanyakan, kenapa sahabat-sahabat Nabi yang kami perolok di dunia, yang kami hina di dunia, tidak ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka ini diantaranya Abu Lahab. Abu Lahab sangat terkejut karena di dalam neraka tidak bertemu dengan orang-orang yang ia hina ketika di dunia. Untuk itu ayat 63 mereka pula mengatakan attakhadnahum sikhriya amzagat anhumul absor. Dahulu kami memperolok mereka, sahabat-sahabat Nabi, dan mereka tidak pantas menerima itu, sehingga mereka tidak masuk bersama kami di dalam neraka. Atau kami tidak melihat mereka karena mereka telah masuk lebih dahulu ke dalam neraka. Pertanyaan yang sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka ingin sahabat-sahabat Nabi yang mulia tersebut juga berada di dalam neraka. Ulama tafsir memahami bahwa mereka ini saling bertanya di antara sesama mereka yang sudah masuk ke dalam neraka. Mereka saling memperolok, saling mengejek, dan mereka pula mempertanyakan sahabat-sahabat Nabi yang tidak mereka temukan di dalam neraka, padahal di dunia mereka memperolok, mereka menghina, dan harusnya menurut mereka orang-orang yang hina secara duniawi itu layak mendapatkan neraka. Nabi mengingatkan yang menentukan surga atau neraka bukan kepemilikannya, tapi bagaimana dia beramal dengan kepemilikannya, beramal dengan hartanya, beribadah bersama keluarganya, beramal dengan semua anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anugerah Allah adalah lantaran kita, perantara kita untuk menjadikannya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pula mengatakan sesama mereka, jangan-jangan mereka sudah masuk ke neraka terlebih dahulu sehingga kami tidak melihat mereka. Begitulah mereka saling menyalahkan, saling menuduh, saling bertengkar di antara sesama yang lain, menunjukkan memang berat kehidupan di dalam neraka. Sebaliknya, kehidupan di dalam surga saling membahagiakan, saling mengucapkan salam, yaquluna salamun alaikum. Mereka saling bertegur sapa, saling memberikan kebaikan, saling memberikan penghormatan. Karenanya di akhir ayat 64 yang menjadi inti dari pembahasan tentang orang-orang penghuni neraka yang saling mencela, yang saling menyalahkan, yang saling bertikai, termasuk mempertanyakan menurut mereka orang-orang yang hina tetapi tidak ada di dalam neraka. Inna dzalika, semua itu kata Allah adalah benar-benar akan terjadi. Mereka saling menyalahkan, mereka saling bertikai di antara penghuni neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah menggambarkan bagaimana para penghuni neraka nanti saling menyalahkan, saling mencela di antara mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang fungsi seorang nabi dan rasul. Qul innama anta munzir, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku sesungguhnya hanya diberikan tugas oleh Allah untuk memberi peringatan, untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. La ilaha illallah al-wahidu al-qahharu. Ucapan itu sudah disampaikan oleh Nabi kepada masyarakat Mekah, sehingga Nabi tidak bertanggung jawab atas mereka nanti di yaumil akhir, karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dikatakan, sebetulnya para penghuni neraka di dunia dahulu telah mendapatkan banyak peringatan dari Nabi dan utusan Allah. Mereka kemudian tidak mau mengikuti, mereka ingkar ketika diberikan peringatan.
Bahkan ketika diancam dengan ancaman azab, mereka pula tidak mau mengikuti nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan bahwa nabi sebagai utusan Allah hanya ditugasi menyampaikan peringatan, menyampaikan kebaikan kepada manusia. Hasil akhirnya kembali kepada masing-masing. Sebagaimana dahulu juga para rasul yang Allah utus menyampaikan kepada kaumnya. Ada Nabi Hud menyampaikan kepada kaum Ad. Nabi Saleh menyampaikan kepada kaum Tsamud. Demikian juga Nabi Lut kepada kaumnya. Selanjutnya ketika mereka tidak mau mengikuti, maka berlakulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Nabi, berikan peringatan kepada mereka. Engkau hanya memberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Untuk memberikan apapun kepada mereka tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengutus para nabi sesuai dengan tugas-tugas mereka dan kemampuan-kemampuan mereka. Nabi sudah menyampaikan, maka selesailah tugas para nabi dan dikembalikan kepada semua masing-masing, apakah mau mengikuti nabi atau tidak mau menuruti apapun ajakan dari nabi utusan Allah. Apakah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di akhir ayat 65, kemudian juga di ayat 66. Al-Wahidul Qahhar. Allah itu Maha Esa, juga Allah Maha Perkasa. Allah itu adalah pemilik langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang Maha Perkasa, juga Allah lah yang Maha Pengampun. Sifat-sifat Allah tersebut untuk mengingatkan kita semua akan kesempurnaannya. Sedang para nabi dan rasul utusan Allah adalah manusia biasa. Mereka dibekali wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Namun nabi dan rasul tetap saja manusia, tidak mampu untuk memberi hidayah, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kata Allah di ayat 67, Qul huwa naba'un azim. Semuanya adalah berita yang besar. Sebagaimana ada surat An-Naba, surat yang pertama di juz yang ke-30, amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka mempertanyakan tentang berita yang sangat besar. Para ulama memahami berita yang paling besar adalah berita tentang akhirat, berita tentang kiamat, berita tentang surga dan neraka. Di sini diingatkan bahwa Al-Quran membawa berita yang sangat besar. Maka semua berita-berita Al-Quran adalah berita yang besar, naba'un azim, terlebih berita tentang akhirat, terlebih berita tentang para penghuni surga dan para penghuni neraka Allah. Namun meskipun berita itu besar yang harusnya disimak, diperhatikan, Allah menyebut di ayat 68, antum anhum mu'ridun. Sayang sekali mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau mengimani akhirat, padahal itu berita yang sangat besar. Berita yang besar akan memberikan pengaruh kepada siapapun. Karenanya banyak ayat-ayat yang menyebut tentang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Termasuk hadis-hadis Nabi SAW banyak menyebut beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antaranya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik saja atau diam. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ia memuliakan tamunya. Begitulah pentingnya memahami hari akhirat dikaitkan dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari akhirat, berpaling dari urusan akhirat. Itulah yang diingatkan oleh Allah di ayat 68 dengan tambahan informasi tentang Nabi di ayat 69. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la id yakhtasimun. Aku, kata Nabi,
tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang malaikat-malaikat Allah yang berada di atas, yang berada di langit Allah Subhanahu wa taala, ketika para penghuni neraka saling berbantah-bantah di antara mereka. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Karenanya Nabi diperintahkan di ayat ini untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik di Mekah bahwa seandainya Allah tidak menurunkan wahyu kepadanya, ia tidak mengetahui bahwa ada malaikat-malaikat yang selalu bertasbih, malaikat-malaikat yang selalu taat, patuh kepada Allah. Nabi juga tidak mungkin mengetahui apa pembicaraan di antara malaikat-malaikat, apalagi tentang awal mula kehidupan ini. Bagaimana malaikat dahulu, bagaimana iblis, dan bagaimana Adam. Ketika Allah mencipta Adam, maka semuanya diminta oleh Allah, diperintah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Semuanya sujud, termasuk malaikat-malaikat Allah, kecuali iblis. Ia enggan dan tidak mau sujud karena dia menyombongkan diri. Informasi itu tidak Nabi ketahui kecuali disampaikan oleh Allah melalui wahyu. Dan karenanya Nabi tidak mengetahui malaikat-malaikat Allah. Nabi tidak mengetahui apapun yang terjadi pada malaikat-malaikat, karena Nabi hanya seorang Rasul, diberi wahyu, diberi petunjuk oleh Allah, dan kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya agar umatnya banyak yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertegas di ayat 70, Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Ya, Allah mewahyukan kepadaku. Di antara wahyunya adalah aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Ayat ini sama dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Namun aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, yaitu kejadian manusia, aku tiupkan ruh kepadanya, maka tunduklah kamu semuanya bersujud kepadanya, yaitu kepada Adam alaihi salam. Ringkas ceritanya bahwa setelah Allah mencipta Adam, maka Allah menjadikannya khalifah. Di surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan khalifah ini di antara makhlukmu yang menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Allah sampaikan bahwa Adam ini berbeda dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Adam ini dibekali oleh Allah ilmu, dibekali oleh Allah wahyu, sehingga ia akan menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena Adam dimuliakan oleh Allah, maka semuanya diperintah sujud. Para ulama mengatakan sujud di sini bukan sujud ibadah, bukan sujud mengagungkan, tapi sekedar sujud penghormatan. Dan kita boleh menghormat manusia sebagaimana dahulu malaikat menghormat Nabi Adam. Cara menghormat berbeda-beda. Dahulu sujud karena itu perintah Allah. Sekarang kita menghormat dengan ucapan kita yang baik, menghormat dengan tanda-tanda khusus, menghormat kepada orang tua dengan mencium tangannya, kemudian dengan memeluknya dan sebagainya. Semuanya sebagai tanda kita menghormati sesama kita, khususnya orang tua, para guru dan sebagainya. Setelah itu Allah terangkan bagaimana proses penciptaan Adam, yaitu dari tanah. Kemudian disempurnakan kejadiannya, disempurnakan penciptaannya. Jadilah Adam manusia yang sempurna, manusia yang sangat mulia. Karena kemuliaan itulah maka Allah perintahkan semuanya bersujud. Sebagaimana di surat Al-Baqarah 34, semuanya bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Ayat 73 dan 74. Semuanya sujud tanpa terkecuali. Ajma'un kulluhum, semua yang ada di dalam surga saat itu.
Tapi surga yang dahulu Adam ada di dalamnya, bukan surga yang nanti Allah siapkan untuk kita semuanya. Ini cerita awal bahwa dulu ada surga, Adam tinggal di dalamnya, para malaikat dan iblis. Iblis diusir dari surga karena ia tidak mau sujud kepada Adam, berarti ia ingkar dan ia sombong. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala disebutkan iblis menyombongkan diri. Semua orang-orang yang sombong adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, kenapa dia enggan bersujud kepada Adam yang Allah perintahkan? Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Ayat 75. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, dengan kekuasaanku yang khusus? Nabi Adam diciptakan secara khusus langsung oleh Allah dari tanah. Kemudian diciptakan Hawa darinya. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibu kita dengan proses yang panjang. Apakah kamu menyombongkan diri, wahai iblis, atau kamu merasa tinggi dibanding Adam? Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh iblis di ayat 76. Ya, ana khairum minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik darinya. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Atau bahasa iblis, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih tinggi dari tanah. Dan hakikat api memang menjulang tinggi. Hakikat api identik dengan kesombongan. Karenanya itulah iblis selalu menyulut emosi, menyulut kesombongan agar manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Adam berasal dari tanah dan tanah itu identik dengan ketawaduan, identik dengan kerendahan hati, identik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kiasnya iblis tidak bisa diterima karena kemuliaan siapapun bukan karena asal usulnya, bukan karena ia berasal dari jenis A atau jenis B. Tetap kemuliaan manusia berdasarkan amalnya, berdasarkan ibadahnya, ketaatannya, ketakwaannya, dan akhlaknya yang mulia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menilai seseorang berdasarkan penampilannya, berdasarkan jasadnya, berdasarkan materinya, berdasarkan lahiriannya. Tapi Allah akan lebih menilai yaitu hatinya dan amal perbuatannya. Kias iblis ini tentu kias yang tidak bisa diterima karena menganggap kemuliaan, ketinggian itu karena asal usul. Maka Allah membantah bahwa kemuliaan siapapun karena ibadahnya, karena amal solehnya, karena akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah. Ketika iblis ingkar, maka Allah perintahkan ia dikeluarkan dari surga. Bahkan dikatakan oleh Allah, iblis adalah rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau demikian, engkau keluar dari surga ini karena engkau makhluk yang terkutuk. Kenapa? Karena dijauhkan dari rahmat Allah. Bahkan ia tidak akan mendapatkan rahmat Allah dari kehidupan ini sampai berakhir di yaumil akhir. Ia akan mendapatkan neraka Allah karena ia terlaknat, karena ia terkutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Ditegaskan di ayat 78. Keingkaranmu, kesombonganmu, wahai iblis, itulah kutukanku, laknatku akan tetap bersamamu sampai hari pembalasan. Berarti sampai kapanpun iblis tidak akan mendapat rahmat Allah. Sampai kapanpun iblis tidak akan mendapat rahmat Allah. Iblis tetap berada dalam laknat Allah. Iblis tetap dalam keadaan demikian hingga hari pembalasan. Dan kemudian ia berhak mendapatkan neraka Allah bersama para penghuni neraka yang lain. Iblis dengan kelicikannya berkata kepada Allah, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Inilah kesombongan iblis.
sudah dijauhkan dari rahmat Allah, ia tetap sombong dan mengatakan, wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Tangguhkan usiaku, tangguhkan keadaanku. Aku ingin diberikan kesempatan untuk menggoda manusia. Begitulah sombongnya iblis. Padahal ia seharusnya minta ampun kepada Allah. Seharusnya ia bertobat kepada Allah. Seharusnya ia kemudian taat kepada Allah. Tapi yang terjadi ketika Allah keluarkan dari surga, Allah jadikan dia makhluk yang terkutuk, malah ia minta penangguhan. Sepanjang waktunya ia akan menggoda manusia. Maka Allah persilahkan, karena di ayat 80 Allah sampaikan kepada iblis, qala fa innaka minal munzorin, silahkan kamu termasuk orang-orang yang diberikan penangguhan. Penangguhan yang dimaksud di ayat ini adalah penangguhan sesuai dengan ketetapan Allah. Karena dijelaskan di ayat 81, ila yaumil waqtil ma'lum, penangguhannya sampai hari yang ditetapkan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Ketika sudah kiamat, tidak ada lagi penangguhan kepada iblis, dan iblis siap mendapatkan laknat Allah, siap berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon agar kami mendapatkan ridhomu dan surgamu. Dan kami berlindung ya Allah agar kami tidak mendapatkan murka dan nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullah khaira kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, khususnya Ibu Ketua, seluruh jamaahnya yang selalu mengikuti majelis yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.